유쾌한 시간들 햇살 속에 반짝이는 그대의 미소 눈을 감아도 떠오르는 그 순간 우리의 발자국은 영원히 남아 달콤한 추억 그대 만나 시간이 멈춘 듯한 그날들 그리움 속에 피어나는 사랑 우리의 마음속에 영원히 남아 여름밤 햇빛 아래 속삭임 함께 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherly Finandika, CGP Angkatan 11, Kabupaten Lampung Tengah. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya, Ibu Setiasi. Untuk Ibu Setiasi, saya mohon waktunya ya Bu ya. Ibu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Saya minta waktunya ya Bu sebentar untuk mewawancarai untuk tugas kami di modul 3.1. Baik, langsung saja ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Tentang rujukan moral kepada anak-anak didik kita, ya perlu anak yang memang tingkahnya lain daripada orang lain tentang moral perlu kita panggil, kita ajak diskusi, kita tanya. Jadi apa permasalahan dia seperti itu? Kita kan nggak bisa menyalahkan anak begitu saja. Jadi anak perlu kita kasih wawasan, kasih pengertian. Mungkin dilema itu ada terjadi pada keluarga dia di rumah hingga terbawa di sekolah. Jadi kita harus sebagai guru di sini pintar-pintar menganalisa bagaimana anak-anak kita ini kok yang A seperti ini, B seperti ini, itu kan nggak sama. Jadi kita sebagai guru harus benar-benar memperhatikan kemudian. Iya. Selanjutnya, bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau kita mengambil dua-duanya, kita sebagai pemimpin di sini harus bijaksana. Jadi kita harus menganalisa kalau mereka memang dua-duanya sama-sama benar dan dua-duanya sama-sama salah, ya kita harus bijaksana. Kita nggak boleh misalnya kalau kata pendidikan sekarang guru yang pilih kasih. Jadi harus kita ngambil kebijakan itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kita harus sportif dan konsekuen. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah itu anak itu perlu kita panggil. Anak itu perlu kita panggil, kita tanya, dan bila perlu dari wali kelasnya atau dengan guru yang memang berwenang untuk ada kan dari pihak sekolah, ada yang guru memang BP, kalau ada itu perlu kita panggil dan kita tanyakan apa permasalahannya kok dia hingga seperti ini. Setiap sekolah mungkin nggak mau menulis sehingga dia nggak mengerjakan PR, itu kan kita nggak tahu. Nakalnya anak itu belum tentu dari memang dia nakal, mungkin dari keadaan, situasi dan kondisi. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kasus-kasus dilema etika bisa kita benahi sedikit demi sedikit. Itu tadi kembali lagi kita panggil anak itu dan guru wali kelasnya. Bila perlu kalau memang kasus itu sudah memang di luar jangkauan kita, orang tuanya kita panggil. Jadi orang tua harus mengetahui apa sih selama ini yang dikerjakan anaknya di sekolah. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan kita sebenarnya kalau sekedar kita mengatasi anak-anak
masalah kenakalan, etika itu sudah biasa ya kehidupan sehari-hari. Yang kadang dikhawatirkan oleh guru-guru dari anak-anak sendiri, cara penyampaian setelah ada masalah ke orang tuanya atau wali murid itu salah, hingga menimbulkan emosi wali murid atau orang tuanya datang ke sekolahan tanpa berpikir dan marah-marah kepada bapak ibu guru. Baik. Selanjutnya, apakah ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Kalau menyelesaikan masalah kita tidak ada jadwal, dan kita semua berdoa mudah-mudahan kita, anak-anak kita, keluarga kita di Aji Dua Gunung pun nggak ada masalah. Tapi nggak mungkin itu masalah datangnya dari kita sendiri, juga kehendak Allah. Jadi kalau ada masalah seketika itu, kalau ada saya ya langsung selesaikan. Kalau mungkin memang lebih mantap lagi penyelesaiannya, kita panggil orang tuanya, dan hari itu juga penyelesaian insya Allah kalau orang tua sudah datang, ada dari wali kelasnya dan anaknya, sekali itu juga mesti selesai masalah. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya kira kalau yang membantu itu sebagai pemimpin di sini ya dewan-dewan guru dan bapak ibu guru yang membantu. Kita kerjasama, kita musyawarah untuk mufakat bersama bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah ini. Dan bila perlu, kalau masalah itu sudah terselesaikan, kalau yang perlu orang tua diberitahuan ya pemberitahuan. Kalau nggak cukup kita ada keluarga di juga nanti. Pertanyaan terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah ibu sampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran itu yang kita dapat ya, kita menghadapi segala sesuatu masalah kita selesaikan dengan kepala dingin, hati yang ikhlas, dan kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan bersama. Jadi jangan kita sampai nggak adil mengambil keputusan itu. Sampai di sini, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Asi sudah meluangkan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 어느 날 그대와 함께한 시간들, 햇살 속에 반짝이는 그대의 미소, 눈을 감아도